Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang rumus dasar yang wajib dikuasai di Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan salah satu aplikasi yang familiar bagi pengguna komputer, khususnya bagi yang berhubungan dengan pengolahan data. Microsoft Excel sendiri memiliki beragam rumus dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Namun, tidak semua rumus diketahui oleh semua orang. Kali ini, saya akan membagikan 14 rumus Excel yang paling sering digunakan. Sehingga apabila kita menguasai 14 rumus ini, maka kita akan mudah mengerjakan tugas-tugas di kantor, ataupun tugas di perkuliahan. Baik, agar lebih mudah dipahami, maka saya akan membahasnya satu persatu. Silakan disimak teman-teman. Pertama, fungsi sum. Fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan data pada rank. Fungsi sum ini merupakan rumus yang paling familiar dan sangat sering kita gunakan di antara rumus-rumus lainnya. Di sini sudah ada data yang berbentuk tabel. Mari kita jalankan fungsi sum. Caranya sama dengan sum buka kurung, kemudian kita blok rank atau data yang kita ingin jumlahkan, kemudian enter, maka hasilnya akan diketahui. Sangat mudah kan teman-teman? Lalu kita drag ke bawah. Maka jumlah nilai masing-masing siswa dan siswi akan diketahui. Dan yang kedua, fungsi average. Average digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu rank. Kita akan mencobanya. Di sini kita akan mencari nilai rata-rata dari setiap siswa dan siswi. Caranya sama dengan average. Buka kurung, lalu kita blok data yang ingin kita cari nilai rata-ratanya. Kemudian tekan enter. Maka hasil nilai rata-ratanya akan diketahui. Seperti ini. Lalu kita drag ke bawah. Selanjutnya fungsi if. Fungsi if merupakan fungsi logika pada Excel, yang mempermudah kita untuk mengambil suatu pernyataan, berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. If ini sering kita jumpai pada pengolahan data, yang berhubungan dengan perbandingan kondisi pada suatu sel. Di sini kita sudah membuat contoh, suatu data pada satu tabel, yang kita ingin dapatkan nilai predikatnya, pada setiap siswa atau siswi. Adapun keterangannya, yaitu, nilai 90-100, nilai predikatnya adalah A. Untuk nilai 70-89, nilai predikatnya adalah B. Dan nilai 0-69, nilai predikatnya adalah C. Langsung saja kita buat rumusnya. Sama dengan if, buka kurung. Kita pilih sel lebih besar, sama dengan 90. Lalu koma, petik 2, A, petik 2, kemudian koma. If, buka kurung. Kita pilih sel lebih besar, sama dengan 70. Maka dapat predikat B. Lalu koma. Selain itu di bawah nilai 70, mendapat predikat C. Tutup kurung, lalu enter. Maka nilai predikatnya akan diketahui. Untuk mengetahui nilai predikat dari masing-masing siswa dan siswi, kita drag ke bawah.
maka akan terlihat hasilnya semua. Kita bisa lihat, nilai yang di bawah 70 mendapatkan predikat C. Dan nilai yang di atas 70 sampai 90 mendapatkan predikat B. Sedangkan nilai yang di atas 90 mendapatkan predikat A. Dan yang keempat, yaitu fungsi Coan. Fungsi Coan digunakan untuk menghitung banyaknya data, mirip dengan sum. Cuma bedanya adalah, sum untuk menjumlahkan data, sedangkan Coan untuk menghitung banyaknya data pada suatu rank. Di sini sudah ada contoh data yang ingin kita ketahui. Ada berapa siswa dan siswi pada kumpulan data ini. Caranya sama dengan Coan. Buka kurung. Lalu kita blok. Setelah itu tekan Enter. Maka akan diketahui hasilnya. Jadi dalam data ini, ada 16 siswa-siswi. Yang kelima yaitu fungsi SUMIF. SUMIF merupakan turunan dari fungsi sum, di mana SUMIF digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Di sini sudah ada contoh data yang berisikan nilai siswa dan siswi, dan juga berisikan jenis kelamin. Kita ingin mengetahui total nilai siswa dan siswi. Kita gunakan rumus SUMIF. Sama dengan SUMIF. Buka kurung. Di sini keterangannya rank. Kita blok rank kriterianya, yaitu di kolom jenis kelamin. Lalu koma. Kriterianya, yaitu laki-laki. Kemudian koma. Kemudian kita blok kolom jumlah nilai. Lalu enter. Jadi total nilai murid laki-laki adalah 3.349. Untuk total nilai murid perempuan. Caranya sama. Sama dengan SUMIF. Buka kurung. Kita blok rank kriterianya, yaitu kolom jenis kelamin. Kemudian koma. Kriterianya yaitu perempuan. Kemudian koma. Kemudian kita blok rank yang kita ingin jumlahkan. Di sini di kolom jumlah nilai. Lalu tekan Enter. Dan untuk total nilai, murid perempuan adalah 1817. Selanjutnya yang keenam fungsi COAN-IF. COAN-IF merupakan turunan dari fungsi COAN, di mana COAN-IF digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria. Teman-teman bisa saksikan mirip sama SUMIF. Yang tadi kita ingin mengetahui total nilai murid laki-laki atau perempuan. Sekarang kita ingin mengetahui banyaknya murid laki-laki atau perempuan. Kita coba jalankan. Sama dengan COAN-IF, lalu buka kurung. Kemudian blok rank, yang kita ingin hitung datanya. Di sini kita akan blok kolom jenis kelamin. Kemudian koma, lalu kriterianya, yaitu laki-laki. Kemudian tekan Enter, maka akan muncul jumlah murid laki-laki yang ada di kelas ini, yaitu 10 murid. Selanjutnya untuk murid perempuan, caranya sama seperti yang tadi. Sama dengan COAN-IF. Buka kurung, lalu blok kolom jenis kelamin.
koma. Ketik kriterianya yaitu perempuan, lalu enter. Maka akan muncul jumlah murid perempuan yang ada di kelas ini, yaitu 6 murid. Yang ketujuh yaitu fungsi proper. Fungsi proper merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama pada string teks, dan huruf setelahnya menjadi kecil. Dengan kata lain, huruf pertama adalah kapital, dan selanjutnya bukan kapital, atau huruf kecil. Di dalam tabel ini, sudah ada contoh kata. Misalnya nama seseorang. Aini, Badrudin, Bahtiar, Caroline, Cassandra. Teman-teman bisa lihat, semuanya ini huruf kecil. Kalau kita menggunakan rumus proper, maka nanti huruf pertama dari kata ini akan menjadi kapital atau huruf besar. Mari kita coba. Sama dengan proper, buka kurung. Lalu kita pilih teksnya atau selnya. Lalu enter. Seperti ini hasilnya, huruf pertama akan menjadi huruf kapital, dan huruf setelahnya akan menjadi huruf kecil. Dan selanjutnya fungsi upper. Fungsi upper merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf besar. Di sini kita bisa lihat, ada kata di dalam tabel, yaitu nama seseorang, dengan huruf kecil semua, tanpa ada huruf kapital. Mari kita buat hurufnya menjadi huruf kapital semua. Caranya sama dengan upper, buka kurung, lalu pilih katanya atau selnya. Kemudian tekan enter. Kita bisa lihat hurufnya berubah menjadi huruf kapital atau huruf besar semua. Dan untuk yang ke-9, yaitu fungsi lower. Fungsi lower merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf kecil. Di sini kita bisa lihat, hurufnya besar semua, atau memakai huruf kapital semua. Kita buat rumusnya. Sama dengan lower, buka kurung, lalu pilih kata atau selnya. Lalu tekan enter. Maka katanya akan berubah menjadi huruf kecil semua. Fungsi yang ke-10, yaitu fungsi left, mid dan right. Fungsi left, mid dan right merupakan fungsi teks pada Excel, di mana left berfungsi mengambil beberapa huruf atau karakter pada satu sel, mulai dari kiri. Dan mid berfungsi mengambil beberapa karakter pada suatu sel, mulai dari tengah. Sedangkan right berfungsi mengambil beberapa karakter pada suatu sel, mulai dari kanan. Kita akan mencobanya. Di sini sudah ada kata atau kalimat. Belajar rumus Excel. Saya akan membagi 3 bagian. Saya akan mengambil 7 karakter pertama pada kalimat belajar rumus Excel. Dan 5 karakter di tengah pada kalimat belajar rumus Excel. Dan 5 karakter terakhir pada kalimat belajar rumus Excel. Yang pertama, saya akan mengambil 7 karakter pertama pada kalimat belajar rumus Excel. Caranya sama dengan left, buka kurung, pilih teksnya, kemudian koma. Saya akan mengambil 7 karakter pada kalimat belajar rumus Excel.
Maka saya ketik 7, lalu enter. Seperti ini hasilnya. Kemudian fungsi meet. Sama dengan meet. Buka kurung. Ini agak berbeda sedikit. Kita pilih teksnya. Kemudian koma. Kita pilih start 6, artinya kita mau start pada karakter keberapa. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada spasi. Spasinya kita hitung. 9. Jadi kita mulai di karakter ke-9. Kita ketik 9. Kemudian koma. Lalu numchar, itu artinya, berapa banyak karakter yang kita ingin ambil. Kita akan mengambil 5 karakter, ketik 5. Lalu enter. Maka hasilnya seperti ini. Kata rumus. Selanjutnya fungsi write. Kita buat rumusnya. Sama dengan write. Buka kurung. Kemudian pilih teksnya. Koma. Kita pilih numchar-nya, yaitu 5. Kita ketik 5, lalu enter. Seperti ini teman-teman. Kalimatnya sudah terpisah jadi beberapa kata. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi len. Fungsi len digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel. Saya sudah membuat contohnya, yaitu kata belajar dan kalimat belajar rumus Excel. Kita ingin tahu ada berapa karakter pada kata belajar atau kalimat belajar rumus Excel. Caranya sama dengan len, buka kurung. Kemudian pilih kata atau selnya, lalu enter. Hasilnya 7 karakter. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pada kata belajar, ada 7 karakter, atau huruf. Dan untuk kalimat belajar rumus Excel, caranya sama. Sama dengan len, buka kurung. Kemudian pilih kata atau selnya. Lalu tekan enter. Hasilnya 19 karakter. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan lupa spasinya dihitung. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi pada kalimat belajar rumus Excel ada 19 karakter. Dan untuk fungsi yang ke-12, yaitu fungsi concatenate. Fungsi concatenate digunakan untuk menggabungkan kata. Di sini saya sudah membuat contohnya. Ada 3 teks, atau 3 kata. Dari 3 kata ini, kita ingin menjadikan satu kalimat. Caranya dengan menggunakan fungsi concatenate. Sama dengan concatenate. Buka kurung. Kita pilih teks yang pertama. Koma. Kutip 2, spasi. Kutip 2, lalu koma, spasi di antara kutip 2 ini, agar kata yang pertama dengan kata selanjutnya mempunyai jarak. Lalu teks kedua, koma, kutip 2, spasi, kutip 2, koma, dan pilih teks ketiga. Setelah itu tekan enter. Hasilnya seperti ini, jadi teksnya sudah menggabung menjadi satu kalimat. Dari kata pertama, dengan kata selanjutnya, ada jarak, atau spasi. Selanjutnya fungsi round. Fungsi round digunakan, untuk membulatkan angka, ke jumlah digit yang ditentukan.
Fungsi ini biasanya kita jumpai pada laporan keuangan yang terdapat bilangan desimal seperti ini yang ada komanya, sehingga memerlukan proses pembulatan. Di sini ada yang kita inginkan, 1 digit di belakang koma, 2 digit di belakang koma, 5 digit di belakang koma. Mari kita coba. Sama dengan round, buka kurung, lalu pilih selnya. Selanjutnya koma, lalu 6 digit. Artinya kita ketik berapa digit yang kita inginkan setelah koma. Di sini saya ketik 1, kemudian enter. Maka akan terlihat 1 digit setelah koma, seperti ini. Coba kita buat 2 digit setelah koma. Caranya sama, kita hanya merubah 6 digitnya saja. Ketik 2 lalu enter. Seperti ini. Dan kita coba lagi 5 digit setelah koma. Hasilnya seperti ini. 5 digit setelah koma. Dan fungsi selanjutnya yaitu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini merupakan sama-sama fungsi lookup pada Microsoft Excel, atau dengan kata lain, fungsi yang mengambil data pada tabel lain, berdasarkan kata kunci yang ditentukan. VLOOKUP dan HLOOKUP ini sering kita temui di tugas-tugas kantor, ataupun tugas perkuliahan. Jadi kalau seandainya kita ingin menguasai Excel, maka sangat wajib bagi kita untuk menguasai rumus ini. Perbedaan antara VLOOKUP dan HLOOKUP adalah VLOOKUP mengambil data secara vertikal seperti ini, sedangkan HLOOKUP itu mengambil datanya secara horizontal. Datanya itu turun ke bawah, atau vertikal. Sedangkan HLOOKUP, headernya ada di sebelah kiri turun ke bawah, atau vertikal. Dan datanya itu memanjang secara horizontal. Seperti ini. Maka dari itu disebut VLOOKUP dan HLOOKUP. V artinya vertikal, dan H artinya horizontal. Baik, langsung saja kita buat rumusnya. Kita mulai dari VLOOKUP. Kita mulai dari kolom golongan. Untuk kolom golongan kita menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Kemudian, kata kuncinya di sel B5. Koma. Kemudian, kita blok tabel bantunya, seperti ini. Jangan lupa dikunci atau kita buat absolut. Supaya apabila kita copy, atau di drag ke bawah, rumusnya itu tidak berubah untuk tabel bantu. Caranya menekan tombol F4. Kemudian koma. Kita lihat, golongan ada di kolom berapa, pada tabel bantu. Golongan berada di kolom kedua. Pada kolom bantu, maka kita ketik 2. Lalu koma. Kemudian false, tutup kurung, lalu tekan enter, maka hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya pada kolom gaji pokok. Di sini kita juga menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Kemudian kata kuncinya, di sini kata kuncinya, golongan 1A atau sel C5. Lalu koma. Kemudian blok tabel bantunya, seperti ini. Jangan lupa dikunci, atau dibuat absolut, dengan cara tekan F4. Lalu koma. Lalu kita lihat, gaji pokok berada di kolom berapa,
pada tabel bantu. Di sini gaji pokok berada di kolom kedua pada tabel bantu, maka kita ketik 2. Kemudian koma, lalu false, tutup kurung, lalu tekan enter. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, untuk tunjangan juga sama caranya, seperti pada gaji pokok. Hanya saja beda kolom. Kalau gaji pokok di kolom kedua pada tabel bantu, sedangkan tunjangan berada di kolom ketiga pada tabel bantu. Di sini kita ketik 3, karena tunjangan berada di kolom ketiga pada tabel bantu. Kemudian tekan enter. Dan untuk kolom transportasi, juga sama caranya, hanya beda di kolom berapa, di tabel bantu. Transportasi berada di kolom keempat, pada tabel bantu, maka kita ketik 4. Lalu enter. Dan untuk golongan yang lainnya, kita drag saja ke bawah, hasilnya akan seperti ini. Semua akan serba otomatis, jadi kita tidak usah mengetik satu persatu. Kita coba menuliskan nama. Maka otomatis, golongan, gaji pokok, tunjangan dan transportasi akan terisi secara otomatis. Selanjutnya, untuk total gaji, kita menggunakan rumus sum. Caranya sama dengan sum, buka kurung, lalu blok sel D5 sampai F5. Lalu enter, maka hasilnya akan diketahui. Kita drag ke bawah. Dan untuk kolom pajak, kita menggunakan rumus HLOOKUP. Rumusnya sama seperti VLOOKUP, hanya bedanya yaitu pengambilan datanya secara horizontal. Rumusnya seperti ini. Sama dengan HLOOKUP, buka kurung. Pilih kata kuncinya, yaitu sel C5, lalu koma, blok tabel bantunya. Tekan F4. Lalu koma. Kita lihat, presentase ada di baris keberapa. Di sini presentase ada di baris kedua, maka kita ketik 2. Tutup kurung. Lalu dikali sel D5. Kemudian tekan enter. Maka akan diketahui pajak yang akan dibayar. Untuk mengetahui pajak dari masing-masing pegawai, kita drag ke bawah. Di sini untuk golongan 1A, pajaknya yaitu 30.000. Untuk golongan 1B, pajaknya yaitu 60.000. Untuk golongan 1C, pajaknya yaitu 100.000. Dan selanjutnya, untuk menghitung gaji bersih, kita menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, buka kurung, klik sel G5, dikurang sel H5, lalu enter, atau total gaji dikurang pajak. Maka hasilnya 1.770.000. Kita drag ke bawah. Maka gaji bersih semua pegawai akan diketahui. Sangat mudah kan teman-teman? Jadi ini rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Baik teman-teman, demikian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga apabila teman-teman sudah menguasai rumus ini, yang merupakan rumus paling sering digunakan di perkantoran maupun di perkuliahan, sehingga nantinya teman-teman akan mudah membuat laporan, utamanya yaitu mengolah data di Microsoft Excel. Oke, jangan lupa di subscribe, like dan share, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat dan menyukai video ini.
Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.